Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi perkenankanlah saya untuk mewakili teman-teman saya, memperkenalkan mereka satu persatu. Jadi kami adalah dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ferdi Hasan dan teman saya Muhammad Amrul Hadi dan juga Afifah Reriana. Jadi kami di sini perwakilan dari kelompok 7 membawakan judul makalah Teologi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi langsung ke materi. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang pembahasan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ialah seorang tokoh muslim yang sangat berperan di perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pada saat itu Islam tumbuh di Banjarmasin abad ke-16. Sejak kerajaan Islam Banjar didirikan oleh Sultan yang pertama, yakni Sultan Suryansah pada tahun 1525 Masehi sampai 1550 Masehi. Meskipun demikian, dari segi intensitas pengalaman, Islam di Tanah Banjar mengalami peningkatan ketika Muhammad Arsyad Al-Banjari bersama para murid dan anak cucunya pada akhir abad ke-18 melakukan pembaharuan. Jadi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beserta cucu-cucunya itu melakukan perkembangan di Kalimantan Selatan khususnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian teologi Al-Banjari. Dalam sejarah Islamisasi Nusantara, ternyata paham Sunni lah yang berkembang di wilayah Kalimantan Selatan ini. Jadi di seluruh Nusantara tuh paling berkembang paham Sunni itu ialah di Kalimantan Selatan. Hal ini terbukti dengan penemuan sebuah naskah tua yang oleh Husein Jajaningrat diduga berasal dari Sunan Bonang, salah seorang wali sanga dari abad ke-16 Masehi. Dari isi naskah tersebut diketahui secara implisit bahwa aliran akidah yang disebarkan oleh wali sanga di Jawa adalah Fidah Sunni. Ia begitu pula corak Islam yang dibawa oleh Al-Raniri, As-Singkili, dan Al-Falimbani ke wilayah Sumatera pada abad ke-17 dan ke-18. Lebih banyak dipengaruhi oleh paham Sunni. Corak Islam yang dibawa ke Kalimantan, khususnya daerah Kalimantan Selatan, yaitu paham Sunni. Jadi di Kalimantan Selatan paling kental dan paling terkenal tuh paham Sunni itu. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan peranan penting sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selanjutnya disebut Syekh Dato Kalampayan dalam menyebarkan Islam. Al-Banjari yang berpaham Sunni itu berhasil dari sukses dalam mendakwahkan Islam, baik lewat dakwah instruktural maupun dakwah struktural kepada masyarakat Banjar. Saya akan membahas tentang pemikiran teologi Al-Banjari dan menganalisis teologi Al-Banjari. Yang pertama itu pemikiran teologi Al-Banjari. Secara etimologis, kata kaidah berakar dari kali hakadaya kidu, yang berarti menyimpulkan atau mengikatkan tali dan mengadakan perjanjian. Dari muncul bentuk lain seperti i'taqada ya'taqidu, yang berarti mempercayai dan meyakinkan. Pengertian sama dengan kata i'tiqad. Menurut Habsi As-Sidiri, akidah berasal dari bahasa anaba dan ghidah yang bertunjuk pluralnya aqaid, yang berarti sesuatu yang dipegang teguh dalam terhunjam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih daripadanya. Al-Jurjani mendefinisikan akidah sebagai sesuatu yang terhujam di dalam jiwa, bukan perbuatan. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang menganalisis teologi Al-Banjari. Teologi ialah sesuatu pembelajaran atau ilmu yang membahas tentang ketuhanan dan dengan segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Posisi teologi sangatlah penting dalam berbagai
pembahasan tentang studi pengajaran agama, kajian teologi dalam ramah Islam dikenal dengan ilmu kalam dan ilmu tauhid. Di samping itu, teologi Al-Banjari merupakan ilmu yang mengajarkan tentang ketuhanan yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melalui studi yang sudah ia dapatkan dan juga melalui pemikiran-pemikiran akidah yang dia punya. Sekian, terima kasih. Relevansi pada masa sekarang ialah tidak sesempit dahulu, karena di masa ini banyak yang menerapkan ajaran Al-Banjari, bahkan tidak di Martapura saja, tetapi di luar Kalimantan Selatan juga sudah banyak tersebar ajaran-ajaran beliau, baik dari segi akidah maupun ketuhanan, serta dalam penilaian tasawuf dan juga pemahaman tentang Jabariyah dan Qadariyah. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.